Salah satu keunggulan dari Microsoft PowerPoint adalah dapat kita gunakan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif atau multimedia pembelajaran terintegrasi. Melalui multimedia pembelajaran terintegrasi ini, kita bisa menyatukan berbagai konten yang menarik untuk siswa dalam sebuah media, mulai dari teks, gambar, sound, video, maupun animasi, dan semuanya bisa kita satukan dalam satu media, bisa kita hubungkan melalui tombol-tombol navigasi yang nantinya akan memudahkan user, dalam hal ini siswa, untuk menggunakan multimedia pembelajaran yang kita kembangkan. Tutorial pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini nanti akan kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama terkait dengan penyiapan aset dan bahan, kemudian yang kedua tentang pembuatan template media, dan yang ketiga yaitu tentang penambahan konten media pada multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Tutorial kali ini akan membahas mengenai cara pembuatan template pada multimedia pembelajaran terintegrasi atau multimedia pembelajaran interaktif. Untuk pembuatan template ini kita nanti akan mengenal konsep slideshow. Slideshow ini merupakan salah satu menu maupun fitur yang ada di Microsoft PowerPoint yang bisa kita akses melalui menu view ya. Kalau kita lihat di sebelah atas ini ada view, silakan kemudian dipilih slide master. Nah, disinilah kita akan mengatur berbagai layout dari multimedia yang akan kita kembangkan, mulai dari pemberian background, kemudian penataan layout sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh yang tampak pada layar, di situ ada satu kotak space yang tidak terlalu luas ya, biasanya bisa kita gunakan untuk menuliskan kompetensi dasar maupun kebutuhan lain yang memang tidak membutuhkan space terlalu banyak. Kemudian di layout ini juga disediakan tombol untuk kembali ke halaman awal, tombol untuk keluar dari media, dan juga ada tombol menuju profil pengembang. Kemudian kita nanti juga akan membuat layout pada slide master, itu berupa space yang cukup luas ditambah dengan tombol menuju halaman utama atau halaman menu maksudnya. Kemudian kita juga akan membuat layout berupa space yang cukup luas ditambah dengan tombol navigasi ke kiri dan juga tombol navigasi ke kanan gitu ya. Biasanya dipakai di tengah-tengah materi ya, untuk menuju layar sebelum dan sesudah ketika materinya lebih dari satu halaman. Kita juga akan membuat layout dengan tampilan hanya berupa tombol ke kanan dan tombol ke kiri. Itu beberapa yang akan kita buat di tahap pembuatan template multimedia pembelajaran interaktif atau terintegrasi. Karena itu pastikan simak langkah demi langkah dalam tutorial ini, pastikan tidak ada yang terlewat. Untuk menutup slide master kita tinggal klik silang saja ya pada teks ataupun menu close master view yang ada di layar ini. Nah, ini kita sudah tampil di halaman awal. Kita akan membuat seperti ini. Kita mulai dengan membuka PowerPoint ya. Kita membuka PowerPoint dari PowerPoint yang masih kosong ini, seperti yang sudah kami sampaikan. Untuk melakukan pembuatan template melalui slide master, kita tinggal klik saja menu view yang ada di atas, lalu kita pilih ya, dari kita tadi klik view, silakan kemudian beralih ke fitur slide master, diklik saja. Nah, nanti tampilnya seperti tampak pada layar. Ini bisa kita scroll ke atas ke bawah ya, di sebelah kiri ini. Nah, pengertian yang harus kita pahami dahulu ketika kita meletakkan sesuatu di bagian nomor 1 ini, bukan yang kecil-kecil di bawahnya, tapi kalau kita menempatkan di bagian yang nomor 1, maka otomatis akan muncul di layout yang kecil-kecil yang ada di bawahnya. Nah, sebagai contoh tadi kita menempatkan ya, di sini kita menempatkan pada nomor 1 berupa background ya, berupa background seperti yang ditunjukkan. Nah,
Ternyata ketika kita menempatkan pada nomor 1 seperti ini, maka otomatis akan muncul ya, akan muncul di layout-layout yang ada di bawahnya. Karena itu kita juga akan melakukan hal yang sama di PowerPoint yang masih kosong ini. Di bagian nomor 1 kita akan menempatkan gambar ya sebagai background. Untuk memudahkan semua isian ini kita hapus saja dengan cara kita blok seperti ini, kemudian kita tekan tombol delete yang ada di keyboard. Untuk menambahkan background kita tinggal klik kanan, kemudian silakan dipilih format background ya, dipilih format background. Nantinya akan tampil seperti tampak pada layar. Silakan fokus ke sebelah kanan. Di sini silakan dipilih picture or texture fill. Kemudian silakan dipilih picture source-nya, sumber gambarnya. Itu ada tombol insert, diklik saja. Nah, kita diminta mencari di mana gambar yang akan kita gunakan sebagai background pada multimedia pembelajaran interaktif yang sudah kita siapkan ya pada tahap sebelumnya. Silahkan dicari aset berupa background ataupun gambar yang akan kita tambahkan. Jika sudah ketemu, silakan diklik tombol insert atau bisa juga double klik pada gambar yang kita tentukan atau kita pilih. Seperti ini kita melihat bahwa ketika kita menambahkan background pada slide paling atas ya yang nomor 1, otomatis akan muncul pada slide-slide kecil yang merupakan anak dari induk ini atau layout-layout cabang ya dari induk yang ada di sebelah atasnya. Nah, kemudian agar gambar ini tidak terlalu ramai ya, agar tidak terlalu ramai, kita bisa menambahkan di depan gambar ini sebuah shape ya, sebuah shape atau sebuah kotak. Nah, caranya sangat mudah. Di bagian atas ini ada insert, kita klik saja, kemudian silakan pilih yang shape. Kita pilih yang rectangle begitu untuk menyisipkan shape berupa kotak ya. Jika sudah, langsung saja kita letakkan dengan cara kita klik dan kita seret ya, kita klik, kita seret dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah seperti yang ditunjukkan pada layar. Oke, kemudian karena warna dasar tadi adalah hijau, kita sesuaikan saja untuk shape fill yang ada di sini ya. Di bagian shape format kita isikan warna yang semula biru ini, kita ubah menjadi hijau, misalkan seperti ini. Nah, warnanya sudah berubah jadi hijau. Kemudian shape outline-nya, garis tepi dari shape ini kita kosongkan saja dengan memilih no outline. Nah, saat ini gambar background sudah tertutup warna hijau penuh. Oleh karena itu kita bisa mengatur agar tampilnya lebih menarik dengan cara di bagian shape fill ini kita atur transparasinya ya, agar terlihat seperti transparan. Caranya yang pertama kita mulai dengan kita buat gradien saja dulu agar tidak satu warna gitu, tapi kita buat gradien boleh dari atas ke bawah ke atas ataupun rectangle silakan, ataupun mau circle ya silakan. Sebagai contoh saya memilih yang linear down, artinya secara linear dia berubah bergradasi dari atas ke bawah seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian kita juga bisa mengatur shape style-nya yang ada di sebelah atas ini. Ada fitur shape style ya, ini ada panah ke bawah, silakan diklik saja untuk memunculkan menu format shape. Ada panah ke bawah ini diklik. Nah, otomatis tampil di sebelah kanan ada format shape. Oke, di bagian gradient stop ini ada 3 warna ya, mulai dari hijau yang paling gelap, kemudian mulai cerah dan agak cerah gitu. Nah, di tiap stop ini, di gradient stop itu kita klik dan nanti kita bisa mengatur transparansinya. Kita bisa mengatur transparansinya. Caranya ini kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini kita scroll. Jadi posisi semula tadi seperti ini, transparansinya tidak tampak menunya. Kita hanya tinggal scroll saja menu yang ada di scroll bar yang ada di paling kanan seperti ini. Kemudian kita atur transparansinya dengan kita geser ini. Nah, kita tampak di layar sudah mulai menunjukkan transparansi. Kemudian di stop yang kedua kita klik itu, stop kedua itu yang tengah ini kita klik. Kita lakukan hal yang sama dengan menggeser transparansinya. Oke, misalkan seperti ini. Silakan diatur gradasi dengan menentukan jumlah persennya mulai dari misalkan ini 17 menjadi 25 gitu ya.
silakan ditentukan sendiri ya. Yang stop 1 tadi saya tentukan di angka 17, stop 2 nya di angka 25, hasilnya seperti yang tampak pada layar. Jika sudah, kita akan masuk ke layout yang ada di bawahnya. Untuk layout yang ini kita kosongkan saja, ini nanti kita pakai di halaman judul maupun di halaman konfirmasi ketika akan keluar dari media, ingin menutup media ya. Yang layout yang kecil yang paling atas ini kita biarkan, kita hanya menghapus isinya. Kemudian layout yang kedua dari atas ini kita hapus isinya dulu ya, kita hapus seperti ini, di blok saja, lalu kita delete. Nah, kita delete seperti ini. Kemudian kita cek kita ingin membuat seperti apa. Kita lihat contoh template-nya. Di bagian sini kita ingin membuat space yang tidak terlalu luas, kemudian ditambah tombol home, tombol silang, dan tombol orang yang nanti akan membawa ke profil pengembang gitu ya. Sehingga kita bisa menyisipkan papan untuk menulis konten tadi dengan cara di sini kita pilih insert, kemudian kita pilih picture ya, insert kemudian picture. Silakan dipilih yang this device, insert picture, kemudian pilih yang this device. Nah, silakan dicari aset yang relevan untuk papan penulisan ya, untuk penulisan. Di bagian tombol dan icon ini sudah saya siapkan papan ya, ada 2 papan. Silakan dipilih yang papan.png ya, seperti ini. Kita klik saja seperti tadi, lalu silakan klik menu atau tombol insert. Nah, ini secara otomatis sudah muncul di layar kita, tinggal kita tarik saja karena tadi modelnya kecil di tengah begini ya, modelnya kecil di tengah, tinggal kita atur saja. Kira-kira sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita nantinya butuhkan. Oke, kita cocokkan apakah sudah sama. Oke, kurang lebih ukurannya sedemikian. Kita cocokkan, ini kita tambah sedikit. Oke, agar posisi kotak papan ini berada di tengah-tengah, kita juga bisa mengatur di bagian sebelah sini align object yang ada di pojok kanan ini ya, ada align object. Kita arahkan untuk align center seperti ini, dia sudah tengah-tengah secara horizontal, dan align middle tengah-tengah secara vertikal. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita tadi butuh untuk menambahkan tombol home, tombol keluar, dan tombol untuk menuju profil kita ya, menuju profil kita. Caranya sangat mudah, sama dengan ketika menambahkan papan, kita bisa klik insert kemudian klik picture ya, insert picture dari this device, lalu kita akan memilih tombol home dulu, yaitu tombol menu yang ada di. Oke, kita kembali ke contoh biar sama persis. Oke, kita lihat contohnya tadi tombol home ya, betul ya, tombol halaman awal berarti, bukan tombol menu. Baik, di sini kita ulang insert picture this device, kemudian kita pilih yang gambar rumah, tombol home. Kita insert seperti ini. Nah, bisa kita letakkan dengan kita klik dan kita seret ya. Tadi semula di tengah, kita klik, tahan, seret, kita tempatkan di pojok kiri atas ini. Lalu ukurannya bisa kita sesuaikan biar lebih tepat ukurannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi yang selanjutnya adalah tombol untuk keluar dan tombol untuk profil. Oke, di bagian ini kita nanti akan membuat tombol, karena memang sebenarnya dari sumber gambar gratisnya tidak tersedia gambar itu. Nah, kita sekalian akan belajar bagaimana menambahkan gambar profil ya. Gambar profil ini sebenarnya tidak ada dari website penyedia gambar gratisnya. Oleh karena itu kita nanti akan membuat tombol profil maupun tombol exit ini ya. Ini akan kita buat sendiri. Caranya sangat mudah, kita tambahkan saja tombol yang kosong. Tombol yang kosong ini kita pilih, kemudian kita insert, kita sisipkan. Nah, di sini tampak tombolnya betul-betul kosong ya, padahal kita nanti ingin ada tombol silang ataupun tombol gambar orang ya, untuk menuju ke halaman profil kita.
Caranya sangat mudah, silakan kembali ke menu insert yang ada di atas, kemudian silakan pilih yang insert icon ya, insert icon ya, pastikan terhubung internet karena kita akan mengunduh icon-icon bawaan dari Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint biasanya untuk PowerPoint 2016 ke sini sudah ada ya. Karena gambar orang itu kata kuncinya identik dengan user, kita pilih saja user seperti ini, kita ketikkan saja ya kata kunci user, otomatis akan muncul, kita pilih lalu kita insert. Nah ini sudah muncul di sini seperti ini. Nah, bisa kita atur posisinya karena warnanya hitam kurang terbaca, bisa kita ubah warna itu dengan klik graphic fill ya, pengisian pada grafis itu kita ganti putih misalnya seperti ini. Nah kita sudah punya tombol ya, bisa kita seleksi dengan kita blok seperti ini. Oke ya, cara menyeleksinya hindari klik pada bagian objek yang lain ya. Ini kan yang masih kosong ada di luar, kita klik saja dari luar seperti ini, kita seret. Nah otomatis tombol yang kosong dan icon usernya sudah menjadi satu gitu. Kalau sudah silakan diklik kanan lalu pilih save as picture, silakan disimpan sebagai gambar, kemudian tentukan penyimpanannya mau di mana begitu, kita menyimpannya pastikan jadi satu dengan folder aset, folder tombol dan ikon. Silakan disimpan di sini dengan nama, kalau untuk membedakan saja karena tadi di sini ada tombol profil ya. Oke, di sini sudah ada profil untuk membedakan bahwa kita sedang membuat tombol baru, kita sebut profil 2 misalkan seperti ini. Nah, ini ya, tinggal kita klik profil 2. Oke, kalau sudah ini bisa kita hapus ya. Atau gambar orang ini, icon orang ini bisa kita klik lalu kita klik kanan, kita ubah change graphic ya. Kita pilih yang from icon seperti ini, from icon. Kita ingin menggantinya dengan tanda silang ya, maka di sini di kata kunci pencariannya ketikkan saja tanda silang seperti ini. Nah ini sudah ada, kita klik insert. Nah tombolnya sudah terbentuk, tinggal kita simpan sebagai gambar dengan cara kita blok, klik kanan, save as picture ya. Tadi di sini sudah ada exit, kita nambahkan lagi sebagai bukti bahwa kita juga sudah bisa membuat tombol sejenis ya, sesuai keinginan kita. Kita sebut exit 2 misalkan seperti itu, kita simpan. Oke, ini kita hapus. Nah kemudian kita akan memasukkan tombol yang baru saja kita buat dengan cara insert picture, this device, kemudian kita tadi sudah membuat exit 2 dan juga profil 2 yang ada di layar ini ya. Exit 2 dan profil 2 kita pilih dengan cara klik, kemudian yang satunya saya ulang, klik untuk yang tombol pertama lalu kontrol klik untuk tombol yang kedua, agar kita sekali kerja memasukkan dua tombol tersebut. Silakan langsung klik insert. Nah ini sudah terbentuk dua tombol gitu ya. Tombol yang pertama kita taruh di pojok kanan atas, lazimnya umumnya kalau tombol keluar itu ada di pojok kanan atas seperti ini. Oke, sudah kita atur. Ini upayakan sama dengan tombol yang di sebelah kiri. Di situ ada garis bantu, garis warna merah. Kemudian tombol picture kita taruhkan di sini, taruh di pojok. Oke, seperti ini. Kita perkecil biar relevan sesuai dengan gambar lainnya. Nah, di sini antara tanda silang dan tanda tombol yang masih kosong sudah menyatu jadi satu gambar, ya. Kemudian di layout yang ketiga ini bisa kita blok seperti ini, kita hapus. Kita akan membuat seperti apa? Kita lihat contohnya dulu. Di sini berupa layar yang cukup lebar ditambah dengan tombol menuju menu, ya. Garis-garis itu menunjukkan menu. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita pilih ini saja, kita copy ya, papannya yang kecil tadi kita copy, lalu kita paste di sini, cuma bedanya ini kita perbesar, bedanya ini kita perbesar untuk memudahkan kerja, agar kerja kita efektif, kerja kita cepat. Oke, kurang lebih seperti itu, kita samakan dengan yang sudah ada. Oke,
kurang lebih seperti itu, dan kita akan mencocokkan dengan yang kita buat tadi. Oke, kita anggap saja sama ya, kita pecahkan sedikit. Seperti tadi kita bisa mengatur agar rata tengah dengan align center seperti ini. Oke, pengen rata atas bawah ya align middle seperti ini. Silakan dilakukan. Kemudian setelah kita membuat papan yang cukup luas, kita tambahkan tombol ke menu utama. Begitu kita sisipkan dengan cara insert picture on this device ya, this device. Kemudian pilih yang garis-garis tombol menu ya, tombol menu yang ini. Silahkan diklik insert. Hasilnya seperti tampak pada layar, tinggal kita taruh di pojok kiri atas, ukurannya kita sesuaikan seperti ini. Oke, kita cocokkan apakah sudah sama dengan yang akan kita buat. Ini yang akan kita buat contohnya, dan ini yang sedang kita buat ya. Oke, relatif sama dan sama dengan ini juga yang ada di atasnya. Oke, kita akan lihat lagi tampilan selanjutnya setelah layar papan yang cukup luas dan tombol menu. Di sebelah bawahnya adalah tombol panah kanan dan panah kiri ya, panah kanan dan panah kiri. Kemudian nanti panah ke kanan saja, panah ke kiri saja. Oke, tinggal itu saja yang perlu kita buat. Tentu saja langkah ini sangat mudah. Kita tinggal copy saja dari layout yang baru saja kita buat ini, kita taruh di bawahnya. Ini kita hapus saja seperti tadi, blok del, kemudian kita ambil papannya, kita copy ya, kita pastekan di sana dulu itu. Kemudian kita tambahkan tombol untuk beralih ke kanan dan ke kiri ya, kita klik insert picture this device, kemudian silahkan dipilih panah ke kiri dan panah ke kanan, previous dan next ya, previous dan next kita pilih, kemudian kita insert. Nah, ini tombolnya sudah ada di sini ya, tombol ke kiri dan tombol ke kanan. Bisa kita perkecil bersama-sama dengan cara kita klik salah satu, lalu yang satunya kita kontrol klik, kemudian kita perkecil bersama-sama dengan menarik tombol kontrol lingkaran warna putih yang ada di pojok kiri ya, pojok kiri ini kita perkecil seperti ini. Bisa dilihat tombol yang sebelah kanan juga ikut menjadi lebih kecil. Oke, tinggal kita tempatkan tombol yang kita inginkan ini sesuai dengan posisi yang seperti ditunjukkan pada layar. Nah, sekalian kita nanti akan belajar bagaimana memberi efek pada tombol, begitu. Bagaimana kita memberikan efek pada tombol. Caranya kita akan mencoba dulu tombol yang panah ke kanan. Ini kita klik, lalu kita berikan link maupun action ya. Paling mudah lah kita klik tombol insert, menu insert, kemudian silakan dipilih yang action. Itu artinya ketika tombol ke kanan itu diklik, ada aksi apa yang nanti diberikan, itu kita tinggal klik saja. Nah, di sini ada dua tab yang harus kita pahami perbedaannya. Yang pertama adalah mouse click dan yang satunya adalah mouse over. Untuk mouse click ini artinya action ini atau perintah ini, tindakan ini akan dilakukan ketika user itu melakukan klik mouse pada tombol tersebut. Sedangkan mouse over artinya perintah yang diberikan di sini akan dieksekusi ketika mouse-nya itu di mouse over, artinya mouse-nya sedang atau pointernya diarahkan ke tombol itu ya. Pointernya atau mouse-nya diarahkan ke tombol tersebut, maka akan ada aksi apa. Oke, tentu saja di mouse over ini harapan kita ketika baru diarahkan, mouse-nya diarahkan, mouse over, maka tidak akan terjadi perpindahan slide karena baru diarahkan, belum diklik. Oleh karena itu di bagian hyperlink to ini tidak kita arahkan kemana-mana ketika mouse over. Kita cukup mungkin memberi tambahan suara play sound di sini, bisa kita pilih ada suara apa ketika mouse-nya diarahkan ke tombol itu ya. Oke, itu misalkan kita pilih yang arrow seperti ini, arrow. Kemudian di sini ada pilihan highlight when mouse over, artinya tombolnya akan ada visualisasi tertentu ya, highlight yang akan menunjukkan bahwa mouse itu sedang bergerak ke tombol tersebut gitu.
Kemudian di bagian mouse click hampir sama. Di bagian play sound ini kita beri suara apa yang nantinya akan muncul, ketika diklik begitu. Misalkan kita pilih efek sound yang klik ini biar relevan ketika diklik, lalu pilih highlight klik. Nah, bedanya adalah di bagian hyperlink to ini kita klik lalu kita arahkan ya, kita mau mengarahkan kemana. Ketika tombol itu diklik mau diarahkan kemana, tentu saja sesuai dengan gambarnya. Ini arahnya ke next slide atau slide berikutnya. Begitu, tinggal kita oke. Dengan cara yang sama di sini kita klik, kita berikan perintah ya, kita berikan insert action. Di mouse over itu hanya play sound ya, pastikan ini efek-efek yang diberikan itu sama ya, kita harus konsisten ketika mengembangkan media. Di bagian mouse click kita pilih soundnya tadi adalah suara klik begitu, highlightnya kita aktifkan, lalu hyperlink to nya kita arahkan karena tombol ke kiri, maka ini arahnya ke previous slide sebelumnya, kita oke. Nah, jika sudah di bagian bawahnya ini kita tambahkan lagi layout baru dengan cara menghapus isinya dulu, sekalian yang bawahnya juga karena kita tinggal membuat dua layout saja. Kita kosongkan dua layout yang ada di bawah, lalu kita copy saja, kita copy dari bagian yang baru saja kita buat ini dengan cara seperti ini ya. Kita block all yang ada di layar ini. Nah, seperti ini kita blok, kita copy, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Ini kita hapus tombol ke kirinya, artinya hanya untuk konten yang ingin dilanjutkan ke slide berikutnya, tidak ada pilihan untuk ke slide sebelumnya ya. Ini kebalikannya, kita copy, kemudian kita hilangkan tombol yang next, yang ada hanya tombol ke sebelumnya. Misalkan ini untuk konten yang paling akhir, materi untuk slide yang paling akhir, sehingga sudah nggak ada materi lagi, maka mau tidak mau pilihannya adalah kembali ke kiri gitu. Oke, kita sudah menyiapkan setiap layoutnya, kita cocokkan dulu dengan template yang akan kita buat tadi. Ada layout kosong, ada space atau papan yang ukurannya kecil seperti ini. Oke, kanan kiri, kanan dan kiri, sepertinya sudah sama. Kita hanya belum menambahkan insert action pada tombol-tombol seperti home, tanda silang, dan juga icon user. Ini nanti bisa menyusul ya ketika slide-slide yang kita buat ini sudah terbentuk. Oke, sementara untuk slide master kita cukupkan ya. Kita close dengan cara dipilih menu slide master, kemudian silakan dipilih yang close master view. Nah, kita sudah menyiapkan slide master, dan hasil slide master itu bisa kita lihat di menu home di bagian layout ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya hasil penataan layout kita sudah terbentuk. Nah, nantinya kita tinggal membuka layout itu, memilih layout sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa, karena file baru saja kita buat, silakan disimpan dahulu file ini, disimpan dulu agar tidak hilang, karena sudah banyak yang kita lakukan ya. Pastikan kita simpan dulu dengan menu file, klik file lalu save, kemudian kita buat folder khusus atau mau kita simpan di mana silakan. Oke, misalkan saya menyebut template 2 untuk membedakan dengan yang pertama, silakan kita klik simpan atau save. Nah, ini tampilan awal, tinggal kita mengubah layout itu dengan cara di bagian home ini kita pilih layout, lalu karena halaman paling awal dari media kita ya, kita lihat yang akan kita kembangkan, template yang mau kita kembangkan itu tampilan paling awal itu adalah layout yang kosong gitu ya, layout yang kosong yang tidak ada papannya ini ya. Jadi slide 1 ini adalah hanya berupa background saja, tidak ada papan untuk mengetiknya atau papan untuk tombolnya, tidak ada. Oleh karena itu di slide pertama ini kita pilih layout ya, dari home kita pilih layout, kemudian pilih yang title slide ya, title slide ini. Oke, seperti ini sudah kosong. Kemudian kita bisa menambahkan judul medianya dan juga tombol ya. Kita nanti juga akan membuat tombol-tombol sesuai kebutuhan. Baik, kita akan mulai dengan menambahkan judul dahulu. Di situ tadi kita ingin menuliskan judul misalkan ayo belajar ya. Kita tulis biasa saja.
Caranya ini saya hapus dulu, kita ulang. Di sini ada menu insert, kemudian silakan dipilih yang text box. Ya, ada menu insert, kemudian silakan pilih text box. Kalau sudah diklik di tengah-tengah layout kita seperti ini, lalu diketik saja. Misalkan ayo belajar, ya. Pastikan tidak salah ketik. Nah, ini warna teksnya adalah hitam. Kita bisa atur agar dia rata tengah, kemudian bisa kita atur warnanya biar terbaca misalkan dengan putih. Pastikan keterbacaan ini karena nanti baik tidaknya media salah satunya ditentukan oleh keterbacaan dari desain yang kita tentukan. Kemudian untuk jenis fontnya bisa kita ubah. Jenis fontnya di sini awalnya adalah Calibri, bisa kita ganti sesuai keinginan. Namun lazimnya kita menggunakan font yang mudah terbaca. Jadi saya sarankan kita pakai font yang mudah terbaca, misalkan font Arial, ya, font Arial ini seperti ini. Kita juga bisa mengubahnya menjadi lebih tebal, kita bisa mengubahnya agar lebih besar, begitu silakan. Intinya kita ingin membuat seperti yang tampak pada layar. Dan kita juga bisa memberikan efek pada huruf tersebut dengan cara di bagian atas ini ada shape format. Silakan dipilih text effect, ya, efek untuk teksnya. Kemudian misalkan saya ingin menggunakan efek shadow, efek bayangan seperti ini. Nah, bisa dilihat previewnya, tampilannya di sana. Ketika diberi efek shadow, ya, efek bayangan, nanti sudah tampak di belakang kayak ada bayangan hitam, sehingga teksnya akan terbaca lebih jelas. Nah, sekali lagi kita bisa mengatur ukuran teks ini bisa lebih besar, ya, seperti ini. Silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan teks judulnya, yaitu misalkan tekanan pada zat cair. Caranya sama dengan tadi, insert text box, kemudian diklik pada bagian layout kita di bagian papan di PowerPoint-nya. Ketikkan saja misalkan tadi judulnya adalah tekanan pada zat cair, misalkan seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi warna putih, misalkan kalau kita ingin warna putih atau kita ingin warna kuning seperti pada contoh seperti ini, silakan. Kita juga bisa mengubah ukuran gambarnya, ukuran teksnya. Ukuran teksnya bisa kita ubah, kita bisa buat rata tengah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di contoh tadi, dia menggunakan jenis font tertentu yang cukup bagus, gitu ya, biar lebih kelihatan dinamis. Oke, ini bisa kita ubah dengan memilih jenis font yang tersedia. Silakan dipilih. Namun pastikan font ini masih terbaca dengan baik, ya. Hindari penggunaan font-font yang seperti ini, ya, kurang terbaca, ya, kurang terbaca dengan baik atau seperti ini. Nah, ini terlalu rumit, kurang terbaca. Silahkan dipilih jenis font yang memang akan bisa terbaca dengan baik. Nah, sebagai contoh kita memilih font yang ini. Nah, ini fontnya bisa dilihat namanya Boleto Gila. Ya, ini adalah jenis fontnya. Kita cocokkan. Ternyata sudah sama begitu. Dan sekali lagi kita bisa mengubah ukuran font ini dengan cara kita perbesar di sini. Misalkan menjadi ukuran 72 seperti tampak pada layar. Agar dia betul-betul di tengah-tengah, kita align, kemudian pilih yang center. Oke, judul sudah kita tambahkan, ya, kita juga bisa menyimpan teks ini dalam bentuk gambar. Kita juga bisa menambahkan teks effect seperti tadi, misalkan ditambah dengan shadow, ya, silakan kreativitas kita masing-masing. Jika sudah, kita bisa menambahkan tombol untuk memulai. Ketika user membuka pertama kali media pembelajaran ini, ada tombol mulai. Caranya sangat mudah, silakan diklik insert kemudian picture lalu this device. Oke. Di sini sudah kita siapkan tombol mulai, ya, tombol mulai. Nah, bagaimana membuatnya? Tadi sudah kita singgung caranya seperti pada waktu membuat tombol exit maupun profil. Kalau tombol exit dan profil tadi dengan menggunakan icon, tanda silang maupun tanda usernya. Nah, untuk tombol mulai ini cukup kita pilih tombol kosong, kemudian ditambahkan teks, lalu disimpan, ya. Kemudian kita simpan sebagai gambar. Kami ulang untuk membuat tombol persis waktu kita membuat tombol exit maupun tombol profil tadi, ya. Kita menggunakan tombol yang masih kosong, yang ini tombol 01. Kemudian nanti tambahkan teks dan disimpan sebagai gambar.
Sekarang kita langsung cut saja langkahnya, kita masukkan tombol mulai ya, lalu kita insert. Oke, ini kita atur di sini biar betul-betul rata tengah, kita align center, kita lihat ukurannya apakah terlalu besar. Oke, sudah sama ya, kita taruh di sini. Bisa kita atur posisinya agak ke bawah. Untuk halaman 1 sudah, nanti kita tinggal memberikan eksekusi ketika tombol mulai diklik akan seperti apa gitu. Kemudian kita akan menambah halaman yang kedua. Halaman yang kedua di sini untuk menempatkan menu-menu gitu ya, menempatkan tombol-tombol menu. Oke, caranya kita klik new slide yang ada di sebelah kiri atas ini, kita klik saja new slide. Nah, secara otomatis muncul layout seperti yang ditunjukkan. Kalau kita ingin mengubah, tinggal kita ubah saja seperti ini layoutnya sesuai keinginan kita ya. Kita akan menggunakan menu yang ini begitu. Kemudian di bagian tengah nanti kita tambah 4 tombol: kompetensi, materi, kuis, dan referensi. Kemudian di bagian atas papan kita tambahkan teks dengan tulisan menu gitu ya. Oke, kita mulai saja dari judul layoutnya dulu, judul slide-nya dengan menuliskan menu begitu. Silahkan boleh dengan kata-kata yang lain yang relevan. Nah, kita insert text box, tambahkan di sini kata menu. Seperti ini, kita atur warnanya kayak tadi, kita ubah jadi putih misalkan. Kita center, kemudian keliru ya, center, kemudian ukurannya bisa kita perbesar sesuai dengan kebutuhan. Ini ya. Kemudian kalau saya cenderung menggunakan jenis hurufnya yang lebih terbaca adalah Arial. Oke, kemudian agar lebih terbaca di bagian shape format ini, text effect-nya kita beri shadow bayangan. Oke, jika masih dirasa kurang terbaca, kita tambah dengan ditebalkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah bagus sekali. Kemudian tadi kita ingin menambahkan 4 tombol. Kita menambahkan 4 tombol: kompetensi, materi, kuis, dan referensi gitu ya. Caranya sama, kita klik insert picture, kemudian justify. Kemudian di sini sudah ada tombol kompetensi, kita klik, lalu materi kita kontrol klik, kemudian ada kuis, kontrol klik ya. Tangan kiri memencet tombol kontrol dan kontrol klik pada referensi. Sehingga 4 tombol sudah terseleksi, tinggal kita insert. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Wah, sangat mudah sekali. Tinggal kita tata sesuai dengan kebutuhan seperti yang ditunjukkan pada layar seperti ini. Oke, di situ sudah ada garis bantu menunjukkan sudah lurus atau belum dengan bagian atasnya ya. Materi kita geser. Oke. Nah, sangat mudah tentunya untuk mengembangkan media menggunakan PowerPoint ini. Ini bisa kita atur biar lebih. Oke, sepertinya sudah sangat rapi ya untuk sampai pembuatan menu ini. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan menambah slide. Di sini ada slide kompetensi dasar, ada slide materi. Ini tampilannya sama ya. Kemudian slide kuis dan slide referensi. Tampilannya, layoutnya sama, hanya beda di judulnya saja. Oleh karena itu kita akan membuat satu dulu, nanti kemudian kita gandakan. Caranya tadi kita klik new slide. Kalau layoutnya tidak cocok, kita ubah karena kita pakai yang mode ini ya, yang papannya lebar, papannya luas, dan hanya ada tombol kembali ke menu begitu. Kemudian untuk judul layoutnya tadi kita ingat-ingat lagi, ada kompetensi dasar, materi, kuis, dan referensi. Ini bisa kita copy saja dari tulisan menu, dari teks menu yang ada di slide kedua. Kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Tinggal kita tempatkan pada posisi yang tepat seperti ini. Kita ganti teksnya menjadi kompetensi misalkan. Oke, karena teksnya terlalu besar, bisa kita geser. Nah, kita geser tombol kontrolnya ini, kita luaskan areanya seperti ini. Nah, secara otomatis teksnya sudah sangat besar. Kalau dinilai terlalu besar, kita lihat contohnya seperti apa. Oh, kompetensi dasar misalkan, berarti ini terlalu besar ya. Terlalu besar. Boleh kata kompetensi, boleh kompetensi dasar. Ya, silakan kalau dinilai terlalu besar kita perkecil ukurannya, misalkan seperti ini, kompetensi kemudian spasi dasar itu. Tinggal kita atur saja dia betul-betul center secara vertikal dan secara horizontal.
jika sudah kata kompetensi dasar ini kita blok, ya kita klik di bagian garisnya, kita pilih, kita copy, atau kita juga bisa menggandakan. Untuk menggandakan layout caranya sangat mudah. Kita tinggal klik saja, kita klik layout yang ketiga ini, slide yang ketiga ini, kita klik, lalu nanti kita pilih yang duplicate, ya duplicate slide. Jadi caranya klik kanan duplicate slide, atau langkah cepatnya adalah Ctrl D. Ya, ada dua cara. Pertama, klik kanan duplicate slide seperti yang tampak pada layar, diklik kanan lalu pilih duplicate slide atau Ctrl D. Nah, kita sudah membuat salinan duplikat dari slide kompetensi dasar, tinggal kita ubah kompetensi dasar ini menjadi materi. Kita duplikasikan lagi dengan Ctrl D sekarang. Nah, slide yang kelima kita ganti dengan kuis begitu. Dan slide kelima kita gandakan lagi, kita ganti judulnya menjadi referensi itu untuk yang keenam. Kita cocokkan dengan contoh template yang akan kita buat ketika kompetensi dasar, materi, kuis, referensi sudah sama sampai ke-6. Yang ke-7 adalah profil. Oke, kurang satu, berarti tinggal kita gandakan sekali lagi slide yang ke-6, Ctrl D. Kemudian di bagian judul ini kita ganti dengan apa tadi? Profil. Oke, sampai di sini sudah jadi dan kita tinggal membuat satu slide lagi, yaitu slide untuk pilihan ketika ingin keluar dari media. Di sini ada kata-kata yakin mau keluar, lalu ada tombol silang ataupun tombol centang, iya atau tidak, intinya begitu. Oke, kita bisa buat new slide. Kita buat new slide di slide ke-8, lalu layoutnya kita pilih yang kosong saja, yang title slide atau yang blank slide. Pilih yang blank seperti ini, kemudian kita tambahkan teks, ya kita tambahkan tag dengan insert text box, kemudian kita klik di bagian layar. Boleh dengan kata-kata yang lain, yakin akan keluar, atau dengan kata-kata lain silakan. Bisa dipilih kata-kata yang lebih komunikatif, silakan. Ini bisa kita klik di bagian garisnya, kemudian kita ubah warnanya menjadi putih, kita ubah jadi center. Kalau dirasa kurang center, set format lainnya kita pilih line center. Lalu jenis fontnya dari menu home bisa kita ubah menjadi Arial seperti yang lain, kemudian bisa kita naikkan menjadi 24 ataupun 28, silakan sesuai kebutuhan dan usia anak didik user pengguna media ini, ya. Yakin akan keluar, kemudian kita tambahkan tombol dengan cara insert picture from this device. Silakan dipilih tombol silang dan tombol centang, gitu ya, dengan klik dan kontrol klik agar keduanya sekaligus bisa kita sisipkan. Oke, keduanya sudah masuk di sini, tinggal kita seret salah satu, kemudian keduanya kita atur tempatnya, kita select, kita blok, kita atur lokasinya. Kurang lebih seperti ini untuk penataannya. Kita simpan dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal memberikan tombol eksekusi, ya, tombol eksekusi pada setiap tombol, gitu ya. Misalkan pada tombol mulai, kita kembali ke slide paling awal, tombol mulai ini akan kita arahkan kemana? Mau kita arahkan kemana, ya? Caranya seperti tadi, kita insert kemudian action, gitu, insert action, kemudian hyperlink to ini kita arahkan ke slide menu. Jadi di sini kita pilih yang pilihan slide titik-titik, slide titik-titik, kita cari yang tulisannya menu. Oke, yaitu slide 2, kita oke. Jadi ketika diklik mouse-nya akan menuju ke slide 2 yang mana isinya adalah tombol-tombol menu begitu. Play sound-nya adalah klik, kemudian highlight kita aktifkan, mouse over-nya tadi play sound-nya adalah raw, highlight-nya kita aktifkan. Oke, kita akan uji dengan cara slideshow. Kita uji dengan cara slideshow seperti biasa ketika menjalankan PowerPoint, ya. Nah, ini sudah tampak ada suara ketika di mouse over atau kita sorot dengan mouse, maka di sini akan muncul suara. Nah, tapi ketika kita klik maka dia akan menuju ke halaman menu. Sudah sesuai tadi, ya. Oke, jika sudah di tombol kompetensi kita lakukan cara yang sama, kita klik insert action, hyperlink to nya kita arahkan ke slide titik-titik begitu. Kompetensi tadi adalah slide ketiga, kita oke.
play sound-nya ketika diklik itu tadi adalah klik, highlight kita nyalakan, mouse over-nya oke, hyperlink to-nya tidak ya, mouse over-nya, play sound-nya kita pilih yang arrow, highlight-nya kita aktifkan gitu. Dengan cara yang sama silakan materi juga kita hyperlink to pada mouse klik ke slide materi. Slide materi itu mulai dari slide yang keempat berarti ya. Slide yang keempat, kemudian sound-nya kita beri klik, ketika mouse-nya diklik, highlight-nya kita aktifkan, play sound pada mouse over kita arahkan ke arrow, highlight dan mouse over juga kita aktifkan. Dengan cara yang sama, tombol quiz kita hyperlink to slide quiz itu. Slide quiz adalah slide yang kelima, kita oke. Kemudian play sound kita pilih yang klik, highlight-nya kita aktifkan, mouse over kita pilih play sound arrow. Kemudian highlight when mouse over-nya kita oke. Terakhir tombol referensi kita berikan action dengan insert action, kemudian hyperlink to adalah slide referensi, slide titik-titik kita pilih referensi tadi adalah yang ke-6, slide 6 kita oke, play sound-nya kita pilih yang klik, highlight kliknya kita aktifkan, mouse over-nya hanya pada play sound, kita pilih yang arrow dan highlight-nya kita aktifkan juga. Nah, kita tidak bisa mengubah tombol ini, tombol profil, tombol silang untuk keluar, tombol home ini tidak bisa kita klik karena posisinya ada di slide master. Kalau kita ingin mengubah, ya ingat-ingat kalau ingin mengubah slide master kita pilih menu view lalu pilih slide master. Nah, kita akan mengubah layout yang ada di sini. Untuk home ini, menu home ini kita beri insert action, kita berikan tindakan ya, insert action seperti tadi. Ketika diklik maka dia akan menuju ke slide paling awal ya, menuju slide paling awal yang judul medianya. Kita oke begitu. Kemudian play sound-nya sama, biar tidak terlalu rumit kita samakan saja ya. Mouse over-nya kita pilih yang arrow, highlight-nya kita aktifkan, kita oke. Sedangkan untuk tombol silang ini kita beri action, hyperlink to-nya kita pilih yang slide titik-titik yang paling akhir ya. Artinya ketika user ataupun siswa menggunakan media ini klik tombol silang ingin menutup media, nanti akan dibawa ke penawaran yakin akan keluar ya atau tidak ini tadi ya. Kita bawa ke ini slide yang ke-8 yakin akan keluar begitu ketika tombolnya diklik tombol keluarnya. Kemudian pilih play sound-nya adalah klik, highlight-nya kita aktifkan, mouse over-nya juga play sound kita pilih yang arrow, highlight-nya kita centang. Oke. Lalu untuk tombol profil ini kita arahkan ke slide profil ya, slide profil kita insert action, hyperlink to, pilih yang slide profil, slide titik-titik, pilih yang ini profil ya, tampak di layar, kemudian kita klik OK, play sound-nya adalah klik, highlight-nya klik kita aktifkan, mouse over-nya cukup play sound kita pilih yang arrow, highlight-nya kita aktifkan. Oke, yang belum kita atur tinggal satu yaitu layout di slide master di bagian menu ini. Ini kita arahkan ke insert, hyperlink to, next slide-nya kita arahkan ke slide yang menu-menu tadi, slide yang kedua. Jadi kalau tombol menu ini kita klik, oleh user diklik maka akan menuju slide 2 yang isinya tombol-tombol menu seperti itu yang akan kita programkan. Play sound-nya adalah klik, highlight kliknya kita aktifkan, kemudian untuk mouse over suaranya kita beri yang arrow, highlightnya kita aktifkan. Oke, kita kembali ke sini untuk slide master kita klik dan kemudian slide masternya kita close ya, kita close. Kita akan menguji dengan menjalankan template ini, jangan lupa untuk disimpan dulu. Oke, kita jalankan dengan slideshow, kita uji apakah semua tombol sudah bekerja. Di sini kita klik mulai, kompetensi betul, kembali ke menu, materi kita klik sudah betul ke slide materi, kuis kita klik sudah ke slide kuis, kembali ke menu, referensi sudah tepat, kemudian tombol orang sudah betul ke profil, tombol silang ya, oke, ke tombol home, kembali ke judul betul, tombol silang ke sini ya. Nah ini yang belum kita beri action ya, kita beri action dulu.
tombol silang misalkan ini actionnya adalah hyperlink to, karena tidak jadi keluar media maka hyperlink to nya ini kita arahkan ke slide awal, slide nomor 1 begitu ya. Jadi kalau nggak jadi menutup media akan kembali ke halaman judul. Play sound-nya adalah klik, highlight kliknya kita aktifkan, mouse over, play sound-nya pilih row, highlightnya juga kita aktifkan. Oke. Tombol centang, ini berarti user betul-betul ingin keluar dari media yang kita kembangkan ini. Kita berikan action hyperlink to, ketika diklik maka dia akan end show, artinya mengakhiri dari slideshow ya. Kita klik yang end show. Play sound-nya adalah klik, highlight kliknya kita aktifkan, mouse overnya play sound kita pilih yang row begitu, highlight dan mouse overnya kita oke. Kalau ini dirasa kurang sama posisinya seperti tadi, kita blok, kemudian align-nya bisa kita samakan, align top ya biar tingginya sama, bisa kita atur agar oke seperti tampak pada layar, betul-betul ada di tengah. Kita akan menguji sekali lagi untuk layout kita, template kita slideshow, kita klik mulai, kompetensi, oke sudah, kita tombol silang. Kalau tidak jadi keluar tombol silang berarti ke halaman judul, kalau nanti jadi keluar seperti ini kita klik maka oke, akan tertutup presentasinya gitu. Nah sekarang kita ingin menambahkan agar template ini ada backsoundnya, ada suara latar musiknya gitu ya. Biasanya dipilih musik instrumen, artinya tidak ada vokalnya. Silahkan diklik insert, kemudian klik audio begitu, pilih yang audio on my PC begitu. Silahkan dicari lagu yang akan kita gunakan gitu ya. Sebagai contoh kita bisa menguji ya apakah lagu ini cocok apa enggak, bisa kita uji dengan cara klik kanan kemudian nanti silahkan dipilih yang play seperti ini. Oke, itu musiknya apakah sudah sama dengan yang template yang akan kita buat tadi ya. Sebagai contoh tadi kita lihat saja. Ternyata beda ya. Boleh, berarti kita bisa memilih berbagai instrumen sesuai keinginan kita. Yang pasti instrumen tersebut tidak mengganggu user ketika belajar ya. Kita ulang, insert audio on my PC, misalkan kita pilih yang ini. Seperti apa musiknya, bisa kita klik kanan play. Oke, musik ini yang kita gunakan, kita close saja lalu kita insert. Icon speaker ini kita taruh saja di luar seperti ini, kita seret, kemudian di bagian play across slide ini ya, perlu diperhatikan di sini di play across slide-nya ini kita centang, artinya dia tetap muter ketika gonta ganti slide, tetap muter begitu. Loop until stop, dia tetap muter sampai dihentikan. Ketika berganti slide dia tetap play, kemudian dia hanya akan berhenti ketika sudah keluar dari media di end show begitu. Kemudian startnya ini kita ganti yang otomatis. Itu saja, 3 pengaturan, startnya otomatis, kemudian 2 pilihan di bawahnya kita centang. Kita juga bisa memilih pengaturan yang tidak terlalu keras, misalkan yang low, agar suara kita, misalkan kita nanti menambahkan narasi itu tidak terlalu terkalahkan oleh suara tersebut. Nah, kita juga bisa menambah animasi pada judul ini ya, menambahkan animasi dengan klik judulnya, lalu di sini ada animation, misalkan kita pilih yang float in seperti ini. Nah, tampilannya lebih baik ya. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini, animasi ini semula pengaturannya adalah start on click, ini baru akan muncul kalau diklik. Nah, ini kita ubah menjadi with preview, artinya dia secara otomatis akan tampil. Oke, kita lihat lagi sekarang. Baik,
Itu adalah preview dari template yang sudah kita kembangkan, namun kita tadi masih melihat ada kekurangan ya, ada kekurangan, kelemahan dari media yang kita kembangkan ini, yaitu ketika kita jalankan, kita show seperti ini. Nah, ini kekurangannya adalah di sini masih muncul tombol-tombol bawaan dari PowerPoint. Artinya meskipun tombol yang kita buat ini tidak kita gunakan, user mau klik sembarang tempat ini masih jalan. Ini diklik sembarang tempat masih jalan. Oleh karena itu kita perlu mematikan fungsi klik sembarang tempat, mematikan fungsi tombol bawaan dari PowerPoint ini. Ya, caranya bagaimana? Oke, kita keluar dulu. Untuk mematikan fungsi klik sembarang tempat agar tombol-tombol yang dijalankan hanya tombol yang kita buat, begitu caranya sangat mudah. Di sebelah atas ini ada menu slideshow, silahkan dipilih setup slideshow. Ya, ada menu slideshow, kemudian pilih yang setup slideshow dan pilih yang browse at a kiosk dalam kurung full screen. Nah, ini saja. Kita oke. Nah, kita jalankan sekali lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita klik sembarang tempat, media ini tidak akan bisa dijalankan ya. Oke, kita klik kompetensi sudah pas, materi sudah pas, kuis sudah sangat tepat, referensi sudah tepat, profil kita sudah menuju ke sana, kemudian menuju halaman awal, mulai, keluar, oke, semuanya sudah tepat. Nah, demikian tutorial cara membuat template multimedia pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Semoga bermanfaat dan nantinya kita akan lanjutkan di bagian ketiga, yaitu penambahan konten media. Selamat mencoba.